Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salefi dari kelas TIB 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan. Dan di sini saya juga untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama ada table of content, yaitu ada pengenalan infrastruktur jaringan. Yang kedua ada komponen utama infrastruktur jaringan. Yang ketiga ada diagram infrastruktur jaringan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah pondasi yang mendukung komunikasi data dalam organisasi atau sistem. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, kabel, protokol, dan praktik keamanan yang bekerja sama untuk memastikan jaringan berjalan dengan lancar dan aman. Lalu, poin kedua ada komponen utama infrastruktur jaringan, yaitu ada perangkat lunak atau hardware. Yang pertama ada router. Router ini adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan. Lalu ada switch. Switch ini menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan mengelola komunikasi antar perangkat tersebut. Dan yang ketiga ada access point, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel atau wifi. Dan yang keempat ada modem. Modem ini menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet. Yang terakhir ada kabel dan media. Kabel Ethernet, serat optik, dan jenis kabel lainnya yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang isinya ada sistem operasi jaringan. Sistem ini mengelola dan mengkonfigurasi perangkat keras jaringan. Dan yang kedua ada software manajemen jaringan. Ini digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Dan yang poin ketiga ada protokol dan standar. Yang pertama isinya ada protokol jaringan. Aturan yang mengatur komunikasi data seperti TCP, HTTP, dan FTP. Selanjutnya ada standar jaringan. Standar jaringan ini menjamin bahwa berbagai perangkat dan teknologi dapat bekerja sama secara efektif. Lalu selanjutnya ada keamanan jaringan. Yang pertama isinya ada firewall. Firewall ini mencegah akses tidak sah dan melindungi jaringan dari serangan luar. Lalu ada antivirus dan anti-malware. Ini untuk melindungi sistem dari perangkat lunak berbahaya dan ancaman lainnya. Lalu selanjutnya ada desain dan arsitektur. Isinya ada topologi jaringan. Struktur bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan. Misalnya topologi bintang, cincin, dan mesh. Lalu ada segmentasi jaringan. Ini membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Lalu, poin ketiga ada pentingnya infrastruktur jaringan. Satu, yaitu komunikasi yang efektif. Infrastruktur jaringan memungkinkan komunikasi yang cepat dan andal antar perangkat di dalam organisasi maupun ke dunia luar. Perangkat seperti komputer, server, dan perangkat seluler terhubung dalam satu sistem yang memungkinkan kolaborasi real-time. Contohnya, email, pesan instan, dan konferensi video yang dilakukan dengan mudah karena infrastruktur jaringan yang stabil. Yang kedua, ada akses ke informasi yang cepat dan aman. Dengan infrastruktur jaringan yang baik, pengguna dapat mengakses data dan aplikasi yang disimpan di server atau cloud secara cepat dan aman. Keamanan jaringan seperti firewall, enkripsi, dan VPN memastikan bahwa data sensitif dapat terlindungi dari ancaman eksternal seperti peretasan atau pencurian data. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Infrastruktur jaringan memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efisien baik di kantor maupun dari jarak jauh. Koneksi internet yang cepat dan akses ke server perusahaan dari mana saja meningkatkan fleksibilitas kerja.
kolaborasi online dan berbagai data di dalam jaringan lokal atau LAN mempercepat proses kerja dan mengurangi hambatan operasional. Yang keempat, ada manajemen dan pemeliharaan sumber daya. Infrastruktur jaringan memudahkan manajemen sumber daya TI seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, jaringan yang baik memungkinkan pemantauan dan pemeliharaan jarak jauh dari server, perangkat, atau aplikasi melalui sistem manajemen jaringan. Yang kelima, ada skabilitas untuk pertumbuhan bisnis. Infrastruktur jaringan yang dirancang dengan baik memungkinkan bisnis untuk dengan mudah meningkatkan atau menambahkan perangkat, pengguna, atau layanan baru tanpa gangguan besar. Dan yang keenam, ada keandalan dan redundansi. Infrastruktur jaringan yang solid memastikan keandalan operasional melalui redundansi dan failover, artinya jika suatu komponen jaringan gagal, yang lain akan mengambil alih fungsinya, sehingga jaringan tetap berfungsi dan meminimalkan downtime. Lalu kesimpulannya adalah infrastruktur jaringan yang solid adalah fondasi dari sistem komunikasi yang efisien dan aman. Dengan memahami dan mengelola berbagai komponen ini, organisasi dapat memastikan jaringan yang handal dan efektif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.